Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep sayur jantung pisang. Nah teman-teman udah pernah belum nih masak sayur jantung pisang? Tapi setahu aku tuh nggak semua jantung pisang enak dimakan ya teman-teman. Nah yang aku tahu jantung pisang apa aja yang bisa dimakan? Ada pisang kepok, pisang kelutuk, terus sama pisang raja. Nah itu jantungnya nanti bisa dimasak. Untuk yang aku masak kali ini adalah jantung pisang kepok. Nah ini tuh caranya simple banget dan bahan-bahannya juga gampang banget. Untuk memasaknya ini nanti aku akan campurkan jamur dan juga sedikit ayam ya teman-teman, supaya lebih gurih lagi. Nah kalau teman-teman mau tahu gimana resepnya, gimana cara buatnya, saksikan video ini, jangan di skip karena ini gampang banget. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Jadi ini jantung pisang yang akan aku masak. Ini aku pakai jantung pisang kepok. Nah ini besar ya teman-teman dari satu ini, tapi nanti akan kita kupas dan yang kita ambil tuh bagian tengahnya yang gak keras. Karena kalau luarnya kita pakai dia akan alot ya teman-teman. Nah langsung aja ini kita buka seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat ini tuh ukurannya besar ya, tapi nanti setelah kita kupas dia akan jadi kecil karena kan kita pakai bagian dalamnya aja. Ini langsung aja kita kupas. Kita buang untuk kulit-kulit yang berwarna merah ini karena dia udah tua, jadi dia alot, makanya ini nggak aku gunakan. Ini langsung aja seperti ini ya teman-teman, langsung aja dikupas-kupas seperti ini. Nih, nanti aku akan tunjukin kalau misalkan udah selesai dikupas, aku akan tunjukin yang dipakai itu jadinya seberapa. Ini masih aku kupas terus karena dia masih kulitnya berwarna merah. Nah kalau misalkan teman-teman tanya jantung pisangnya dapat dari mana, ini aku beli di pasar ya teman-teman. Di sini tuh emang ada kok di pasar yang jual jantung pisang seperti ini. Nah ini masih aku kupas karena kulitnya masih merah. Ini masih dikupas seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan makin lama kalau dibuka tuh kulitnya udah nggak berwarna tua ya teman-teman. Jadi makin ke dalam kulitnya makin muda seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini masih aku kupas. Jadi emang yang dikupas tuh yang kita buang tuh banyak banget ya, karena kan untuk yang bagian luarnya ini nggak mungkin kita masak, nanti bakalan alot banget. Nih, seperti ini ya teman-teman nih. Makin kecil kan teman-teman bisa lihat, ini udah berwarna muda, tapi tetap aja kalau bagian yang alot aku buang. Oke, ini aku udah selesai ngupasnya. Habis ini akan aku tunjukin. Ini teman-teman bisa lihat dari satu buah jantung pisang yang ukurannya besar tadi dan warnanya cantik banget merah marun tadi. Ini kita cuma pakai segini ya teman-teman. Jadinya segini, dan ini bagian yang muda, dia masih berwarna kuning. Nih jadinya cuma satu kepal seperti ini, padahal tadi jantung pisangnya tuh besar banget ya. Nah ini setelah ini akan kita rebus supaya dia empuk dan getahnya juga hilang. Ini aku udah menyiapkan air mendidih secukupnya aja. Kita beri garam sekitar 1 sendok makan. Sebelum direbus kita belah dua dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat cantik banget, dan ini bener-bener bagian yang dalam tuh bagian yang empuk, jadi yang akan kita masak. Nih detailnya seperti ini. Langsung aja sekarang kita masukkan ke air mendidih yang udah diberi garam tadi. Nah ini apinya dikecilkan, kemudian ini kita tutup. Ini kita rebus sampai dia empuk ya teman-teman. Nanti bisa dicek udah empuk atau belum. Kalau misalkan dia udah empuk, sekarang kita angkat kemudian kita tiriskan. Nih jadinya seperti ini, dia udah empuk dan juga getahnya hilang karena kita udah rebus. Teman-teman bisa lihat setelah direbus dia jadinya seperti ini. Nah ini ya teman-teman, ini udah aku tiriskan. Ini yang udah direbus tadi untuk jantung pisangnya, teman-teman bisa lihat. Dia seperti ini. Kemudian untuk memasaknya nanti aku akan tambahkan jamur. Ini aku pakai jamur kancing. Nah kemudian aku juga pakai ayam ya teman-teman. Ini ayamnya tuh kita pakai secukupnya aja supaya nanti tuh lebih gurih, lebih kaldu rasanya. Nah kemudian untuk bumbunya di sini simple aja.
Seperti biasa ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunyit, ada kemiri, kemudian ada serai, kemudian ada lengkuas, dan juga di sini ada daun salam ya teman-teman. Ini untuk bumbunya simple aja seperti biasa. Lalu di sebelah sini ada cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Nah, ini kita campurkan untuk cabenya. Lalu di sini ada ketumbar dan juga merica ya teman-teman. Ini udah aku cuci bersih. Kemudian di sini ada santan. Nah, ini santannya kita pakai sedang aja, dia nggak terlalu kental tapi juga nggak cair banget. Bumbu-bumbu yang lain yang kita gunakan ada gula Jawa, kaldu ayam bubuk, dan juga garam ya teman-teman. Cabai rawit merah sama cabai keriting merah kita rebus dulu supaya lebih empuk dan mudah diulek serta warnanya keluar. Sambil menunggu cabai yang kita rebus tadi, sekarang kita ulek dulu ya teman-teman. Nah, ini ketumbar sama mericanya langsung aja kita campur jadi satu, kemudian kita ulek mereka sampai halus. Setelah merica dan juga ketumbarnya udah halus, sekarang kita ulek bumbu yang lainnya. Di sini ada kemiri, kunyit, kemudian bawang putih. Nah, ini kita kasih garam supaya gampang uleknya. Kemudian untuk bumbu ini langsung aja kita ulek ya teman-teman. Nah, ini nanti akan jadi bumbu kuning. Langsung aja ini akan aku ulek sampai halus. Jadi kenapa aku selalu bikin bumbu kuning sama cabai itu dipisah? Yang pertama, supaya nguleknya lebih mudah. Kemudian yang kedua, supaya nanti tuh bumbu kuningnya tuh benar-benar matang dan kering sempurna ya teman-teman. Karena kalau misalkan bumbu kuning itu nggak matang dan nggak kering sempurna, menurut aku nanti dimasakannya tuh masih ada bau-bau seperti mentah seperti itu. Sedangkan bumbu kuning dan juga cabai itu lebih mudah, lebih cepat kering cabenya. Makanya di sini tuh aku selalu sendiriin. Aku sendiriin bumbu kuning dan juga bumbu merah. Nah, yang aku masukkan duluan biasanya kan bumbu kuning. Baru setelah itu aku masukkan yang bumbu merahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, sekarang dia bumbu kuningnya udah halus. Ini akan aku sisihkan, kemudian selanjutnya aku akan ulek bumbu merahnya. Oke, yang tadi bumbu kuningnya udah beres, sekarang akan ulek cabenya. Ini cabai rawit merah sama cabai keriting merah langsung aja kita ulek ya teman-teman. Ini aku akan selesaikan dulu, akan aku ulek sampai halus. Jadi untuk bawang merahnya ini langsung aja diiris-iris seperti ini. Dia emang nggak aku ulek bersama bumbu yang tadi ya teman-teman. Ini kita iris-iris karena nanti akan kita goreng, kemudian akan kita gunakan untuk taburannya. Oke teman-teman, di sini aku udah menyiapkan minyak goreng panas. Sekarang kita akan goreng dulu bawang merahnya. Nah, ini kita goreng sampai kering. Nanti kalau misalkan bawang merahnya udah kering, kita angkat ya. Jadi ini nggak kita masak bersama bumbu yang lain, tapi bawang merahnya kita goreng kering dulu, baru kita angkat karena nanti akan kita gunakan sebagai taburan. Nah, ini akan aku goreng dulu sampai dia kering. Setelah bawang merah yang tadi udah kering, kita angkat, kita tiriskan. Nah, sekarang langsung aja kita proses untuk bumbu kuningnya. Seperti biasa, aku udah menyiapkan minyak goreng panas. Nah, ini langsung kita masukkan bumbu kuning yang udah kita ulek tadi. Langsung kita oseng-oseng dan pastikan dia kering. Pastikan dia kering dan aromanya semua udah keluar. Karena kalau misalkan dia belum kering, nanti malah masakannya tuh ada bau-bau seperti mentah seperti itu. Nah, jadi ini kita goreng dulu sampai kering juga. Untuk bumbu kuningnya itu, dia udah berwarna kecoklatan seperti yang teman-teman lihat ini. Sekarang bisa kita masukkan cabai yang udah kita ulek tadi. Jadi ini bumbu merahnya dari cabai, langsung kita masukkan, kita oseng-oseng lagi dan kita tunggu sampai cabainya juga layu. Nah, ini cabainya juga udah mulai kecoklatan. Sekarang kita masukkan daun salam, kemudian serai dan juga lengkuas. Ini semua kita masukkan, kemudian kita oseng-oseng lagi. Nah, seperti ini aja. Kita tunggu supaya semua aroma bumbunya tuh menyatu. Seperti yang teman-teman lihat, ini daun salamnya juga udah mulai layu. Nah, sekarang kita masukkan daging ayamnya. Nah, ini aku daging ayamnya tuh pakai di bagian yang ada tulangnya ya teman-teman, supaya makin gurih. Dan ini aku pakainya juga nggak banyak kok, dikit aja, secukupnya aja.
Ini daging ayamnya masuk, kemudian kita oseng-oseng lagi, kita tunggu sampai daging ayamnya matang. Ini dioseng-oseng seperti ini aja. Kemudian ini untuk jamur kancingnya dia udah aku cuci bersih. Sekarang langsung aja aku akan potong-potong kotak seperti ini untuk jamur kancingnya. Nah ini semuanya akan aku potong-potong. Nah ini untuk jantung pisang yang udah kita rebus tadi, langsung aja diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Ini akan aku selesaikan dulu, akan aku iris semuanya. Nah di sini dia ayamnya udah mulai matang. Kita bisa masukkan sedikit air, kenapa? Supaya dia nggak menempel di wajan seperti ini ya teman-teman. Karena bumbunya tuh makin lama makin kering. Nah ini adalah jamur kancing yang tadi udah kita potong-potong. Kita potong jadi 4 bagian, langsung aja untuk jamur kancingnya kita masukkan. Nah ini jamur kancingnya emang kita masukkan dulu supaya dia tuh bumbunya juga meresap sampai ke jamur. Jadi ini jamurnya kita masukkan, kita tunggu sampai dia agak layu ya teman-teman untuk jamurnya. Langsung aja dioseng-oseng seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat sekarang jamur sama ayamnya udah matang. Saatnya kita masukkan santan yang udah kita siapkan tadi. Langsung aja ini santannya aku masukkan semuanya. Kemudian setelah ini aku akan membumbui dia. Nah ini kalau misalkan santan udah masuk seperti ini, kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi. Ini kita aduk-aduk dulu supaya nggak pecah santan. Kemudian ini kita masukkan ada garam, ada kaldu ayam bubuk, ada gula Jawa, semuanya kita masukkan di sini ya teman-teman. Nih kita masukkan bumbunya, kemudian kita aduk-aduk lagi supaya gula Jawanya juga mencair. Nah kalau misalkan udah mendidih seperti ini, sekarang saatnya kita masukkan jantung pisang yang udah direbus tadi. Jadi ini jantung pisangnya emang kita masukkan saat si santan udah mendidih. Karena seperti yang teman-teman ketahui, ini kan jantung pisangnya kan tadi udah direbus dulu. Nah terus kalau misalkan teman-teman lihat, di dalam jantung pisangnya tuh seperti ada yang lengket-lengket seperti itu ya. Itu nggak masalah dan itu sama sekali nggak bikin gatal. Karena emang jantung pisang tuh teksturnya seperti ini. Ini langsung aja kita campurkan seperti ini. Nah, jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau misalkan kurang asin, boleh ditambah garam. Kalau misalkan kurang manis, boleh ditambah gula. Kalau kurang gurih, boleh ditambah kaldu ayam bubuknya. Pokoknya ini semua sesuai dengan selera teman-teman. Nah, kalau misalkan rasanya udah pas, ini kita masak lagi. Pokoknya kita masak sebentar lagi. Kita diamkan dulu sampai dia tuh bumbunya meresap semua ya teman-teman. Sampai jadi medok banget gitu loh bumbunya. Jadi ini meskipun udah mendidih, udah pas rasanya, kita masak sebentar lagi. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini warna dari kuahnya udah berubah ya, udah makin menggoda selera banget. Pokoknya kita masukkan bawang merah goreng yang tadi udah kita goreng, kemudian langsung kita campur-campur. Wah, ini beneran enak banget loh teman-teman. Cara masak jantung pisang tuh simple banget sebenarnya. Pasti semuanya bisa bikin di rumah deh. Nih seperti ini, udah jadi, udah matang, rasanya udah pas banget. Sekarang kita matikan apinya, kemudian kita sajikan. Oke, semua udah beres, sekarang kita sajikan dan udah siap dimakan deh. Tinggal makan pakai nasi anget, wah udah mantep banget. Ini gurih banget dan rasa dari ayamnya tadi tuh juga kerasa banget, jadi makin gurih. Pedasnya juga kerasa, pokoknya top banget deh masakan ini. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan selamat mencoba di rumah semuanya.